Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul malikul qudus al-malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awalina wal akhirina wa fil mala'i ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal qadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qalu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tak jemu-jemu pada setiap khutbah, khotib mengingatkan, mengajak dan menyerukan kepada seluruh jamaah dan umumnya kepada seluruh umat Islam untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjadi rukun dalam khutbah yang wajib disampaikan oleh para khotib di dalam khutbahnya, wasiat takwa ini menjadi sebuah peringatan dan ajakan penting untuk menjadikan kehidupan manusia di dunia ini terarah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu sendiri adalah sebuah komitmen untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dengan ketakwaan, manusia akan senantiasa berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus yang diridhoi Allah, dan akan menjadikan perjalanan di jalan tersebut lancar, aman, serta tidak ada gangguan yang dapat menggagalkan misi dalam mencapai tujuan. Ihdinas siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia memang seperti menyelusuri sebuah jalan untuk mencapai sebuah tujuan. Perjalanan ini membawa sebuah misi penting yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama perjalanan ini, kita tidak boleh lupa dengan misi utama ini sehingga terlena dalam perjalanan dan tidak bisa mencapai tujuan dari diciptanya kita di dunia ini. Setidaknya ada dua misi utama diciptakannya kita di bumi ini, yakni sebagai Abdullah atau hamba Allah dan sebagai khalifah atau pemimpin. Misi pertama sebagai Abdullah atau hamba Allah disebutkan dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut ialah bahwa Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Setiap makhluk, baik jin atau manusia, wajib tunduk kepada peraturan Allah, merendahkan diri terhadap kehendaknya, dan menerima apa yang Allah takdirkan, karena manusia dijadikan atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, karena kesemuanya adalah atas kehendak Allah. Ayat inilah yang menguatkan perintah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan manusia agar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu sadari bahwa kewajiban kita menyembah Allah Subhanahu wa taala bukanlah karena Allah butuh untuk disembah. Justru sebaliknya,
Kita menyembah Allah karena kita butuh untuk menyembahnya. Kita perlu sadari lagi bahwa Allah lah zat yang paling kuasa atas segala yang terjadi pada diri kita. Ketika kita menyembah Allah, maka akan tercipta hubungan harmonis antara kita dengan Allah, sehingga Allah akan senantiasa sayang dan cinta kepada kita. Aktivitas ibadah kita juga merupakan wujud syukur kepada Allah yang telah menciptakan dan memelihara kita, serta memberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas yang ada di bumi ini untuk kebutuhan hidup. Keistiqomahan kita dalam beribadah, menyembah Allah akan menjadi tolak ukur ketakwaan yang akan memberi dampak pada kehidupan di dunia dan akhirat. Kebutuhan kita menyembah Allah juga akan mendatangkan rasa tenang sekaligus mengkikis sifat sombong atau takabur dalam diri kita, yang bermuara kepada kesadaran diri bahwa kita hanyalah makhluk lemah yang membutuhkan penolong, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min da'fin summa ja'ala min ba'di da'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fa wa shaibah yahluqu may yasha wa huwal alimul qadir. Yang artinya, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Quran Surat Ar-Rum ayat 54. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Misi kedua manusia di dunia yakni sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima aw nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari ayat ini bisa kita lihat bahwa ketika Allah hendak menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini, para malaikat sempat ragu. Mereka menilai bahwa manusia tidak pantas menjadi pemimpin di dunia karena memiliki tabiat senang membuat kerusakan. Mereka menilai bahwa diri mereka lah yang patut untuk menjadi khalifah karena mereka adalah hamba Allah yang patuh, selalu bertasbih, memuji Allah dan menyucikannya dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Namun semua itu ditepis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang paling mengetahui atas segalanya, termasuk keputusan menjadikan manusia sebagai pemimpin di bumi ini. Penciptaan manusia adalah rencana besar Allah di dunia. Allah Maha tahu bahwa pada diri manusia terdapat hal-hal negatif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh malaikat, tetapi aspek positifnya jauh lebih banyak. Oleh karena itu, kepercayaan dari Allah ini harus kita pikul dengan baik dengan cara menjaga keseimbangan di bumi ini. Untuk menjaga keseimbangan ini, kita harus mengikis perilaku negatif seperti melakukan perusakan di bumi dan memperkuat perilaku positif dengan memberikan manfaat pada sesama manusia lain di bumi ini. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Itulah dua misi utama diciptakannya kita di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu ingat dan dapat melaksanakan serta mengemban amanah besar ini agar kita bisa menjadi hamba yang benar-benar bertakwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqala ta'ala faqala min qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samil qaribul mujib. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa tamim abudana wa tamim taksiruna ya rabbal alamin. Allahumma fat'anna al bala wal waba wal fahsa wal munkar wal sadaida wal minga madahara minga wa mabatan ala baladina Indonesia khasa wa sairil buldanil muslimina ya rabbal alamin. Allahumma na'udzubika minal baras wal junun wal jumdami wa min sayil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum azkuruhu ala ni'amihi yazidakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la